Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di kesempatan ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan atau rohani dalam kesempatan ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Judul renungan kita adalah semangat hidup dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang frustrasi, kehilangan semangat dan putus asa, karena merasa sudah tak kuat lagi menanggung beban hidup yang semakin berat sehubungan dengan kondisi perekonomian dan lain-lain yang demikian kompleks. Saudara dikasihi Tuhan, rasa frustrasi pernah dialami oleh Elia. Elia bukanlah sembarangan orang. Dia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi Elia pernah berada di satu titik terendah dalam hidupnya, di mana ia kehilangan semangat hidup sehingga ingin mati. Meski tidak ingin bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Tragis memang, karena Elia baru saja meraih kemenangan besar dalam pelayanannya, yaitu berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Namun ketika Isabel mengancam membunuhnya, ia pun sangat takut dan frustrasi. Ia lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di sana. Sepertinya ia mengalami kelelahan fisik dan mental. Setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia lari dari kejaran orang-orang Isabel dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam kelelahan yang sudah melebihi batas, biasanya orang akan diserang oleh rasa mengasihani diri sendiri. Saat tubuh dan jiwa merasa letih lesu dan berbeban berat, perlu sekali orang rehat atau istirahat sejenak. Karena itulah yang Tuhan mengutus malaikat untuk melayani Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Saudara kekasih, semangat hidup dalam Kristus dapat diwujudkan dengan berdoa, memuji, menyembah, dan mengagungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia dalam segala hal yang kita hadapi. Semua rencana Tuhan yang kita harapkan pasti datang tepat pada waktu Tuhan yang indah dalam kehidupan kita yang harus menaruh pengharapan kepadanya. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kelelahan, ya, karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Ya, kita mengalami kelelahan, saudara-saudara,
yang melebihi batas. Ya mungkin tidak salah kalau kita berjuang ya, supaya makin lebih baik. Tetapi ada batasnya. Ya, kekuatan manusia. Kita capek, kita lelah. Dan akhirnya saudara-saudara, kita tidak lagi bersemangat untuk melakukan yang baik. Menabur sesuatu yang baik. Menyukakan hati Tuhan, mau cari tahu kehendak Tuhan. Kita capek, kita lelah, karena mungkin banyak juga persoalan dan tekanan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita pada hari ini, mari saudara-saudara, semangat hidup di dalam Kristus jangan sampai pudar. Wujudkan melalui waktumu datang di kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyembah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia Yesus yang penolong yang setia. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya percaya kalau kita menggantungkan hidup kita untuk kepada Tuhan, semangat hidup dalam Kristus, maka setiap saat kita makin bertambah-tambah dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi mari milikilah semangat di dalam Kristus. Caranya, mari kita terhubung dengan Tuhan. Saudara yang mengalami kelelahan dan keletihan jasmani dan rohani, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Ialah kekuatan yang dahsyat yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.